alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Reni, masih di waktunya kita belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai garis singgung lingkaran. Nah, pada bab ini terdiri dari pengertian dan sifat garis singgung, panjang garis singgung persekutuan dalam, dan garis singgung persekutuan luar. Kita mulai saja ya. Nah, apa itu ya garis singgung? Ada nggak di antara kalian yang tahu apa itu garis singgung? Coba perhatikan gambar di samping. Ada lingkaran dengan titik pusat O. Di sini Ibu membuat beberapa garis ya. Nah, titik garis yang menyinggung titik pada garis yang menyinggung lengkungan lingkaran, di sini Ibu kasih nama titik A. Dan Ibu gambar lagi satu lagi garis ya. Nah, jadi ada 5 garis dengan Ibu kasih nama garisnya A, B, C, D, dan E. Nah, untuk garis E ini itu merupakan garis singgung lingkaran. Kenapa disebut garis singgung lingkaran? Ada 2 hal yang harus kalian tahu. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Nah, kita lihat garis yang E, apakah memenuhi 2 kalimat berikut? Coba lihat garis E. Garis E ini, garisnya memotong lingkaran di satu titik. Betul loh, garis E ini, dia memotong lingkaran di satu titik. Dia memotong di titik ini saja. Nah, jadi memotong hanya di satu titik. Poin kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Nah, kalau garis E ini kita ambil garis ke titik pusat ya, di sini dia akan tegak lurus terhadap diameter nih, ada tegak lurus. Jadi dia itu tegak lurus terhadap diameter. Ya, ini diameternya nih. Nah, tegak lurus terhadap diameter. Nah, karena garis E ini memenuhi 2 poin tersebut, berarti kita bisa tulis bahwa garis E itu adalah garis singgung lingkaran. Sekarang kita perhatikan yang D. Kalau yang D kira-kira masuk garis singgung nggak ya? Nah, coba di sini, garis singgung itu kan garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, kalau yang D itu dia garisnya memotong di 2 titik. Nah, untuk syarat pertama, dia tidak terpenuhi. Kalau syarat kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter, tegak lurus ya di sini. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang pertama, otomatis garis D ini bukan garis singgung. Nah, begitu juga yang C. Yang C juga bukan garis singgung nih, karena dia memotongnya di 2 titik. Ya, jadi garis C ini bukan garis singgung, garis D juga bukan garis singgung. Kalau yang garis B, nah kalau yang garis B juga sama. Garis B di sini itu kan sebagai diameter ya, dia bukan garis singgung lingkaran. Nah, kalau yang A gimana nih yang A? Yang A dia memotong di satu titik. Dan dia juga tegak lurus terhadap diameter. Nah, di sini membentuk sudut 90 derajat ya, tegak lurus. Berarti untuk yang A dia termasuk garis singgung. Yang E juga termasuk ya. Berarti di sini terlihat mana perbedaan garis singgung, mana yang bukan termasuk garis singgung. Jadi selalu ingat garis singgung itu adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus terhadap diameter lingkarannya. Oke, sekarang paham apa pengertian garis singgung? Kita lanjut lagi. Sifat-sifat garis singgung. Nah, apa aja sifatnya? Yang pertama, coba lihat di sini. Garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. Di sini ada gambar lingkaran ya dengan titik pusat O dan Ibu kasih di situ titik lagi titik A pada lengkung lingkaran. Nah, kita buat garis singgung. Ada langkah-langkahnya nih untuk membuat garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Apa saja langkahnya? Pertama, lukis garis OA dan perpanjangannya. Nah, jadi OA-nya diperpanjang. Langkah kedua, lukis busur lingkaran yang berpusat di titik A sehingga memotong
garis OA misal di titik B dan di titik C. Nah, untuk membuat garis ini sih kita perlu jangka ya. Kalau kalian mau mengikuti di rumah boleh, tapi harus pakai jangka. Nah, yang ketiga, lukis busur lingkaran yang berpusat di titik B dan di titik C sehingga saling berpotongan di titik D dan di titik E. Hubungkan titik D dan titik E, garis DE. Nah, garis DE ini merupakan garis singgung lingkaran di titik A ya. Jadi garis yang warna kuning itu termasuk garis singgung lingkaran. Nah, dari sini kita dapat nih kesimpulan bahwa melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Jadi kalau misalnya di satu titik sini hanya bisa dibuat satu garis singgung ya, nggak bisa dua. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya garis singgungnya yang melalui titik sini nih, kalau misalnya ibu gambar ya garis, misalnya ke sini, wah nggak ini garisnya. Nah, misalnya di sini ya, ini nggak bisa disebut garis singgung karena dia memotong di titik lain gitu. Jadi kalau misalkan ada di satu titik, dia hanya bisa dibuat satu garis singgung saja ya, yang lurus tadi. Oke? Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Jadi di sini kalian bisa lihat ada lingkaran nih, titik pusatnya O dan ada satu titik di luar lingkaran. Di situ ibu kasih nama titiknya titik A. Nah, kita juga buat garis singgungnya nih. Langkah-langkahnya. Hubungkan titik O dan titik A. Lukis busur lingkaran yang berpusat di titik O dan A sehingga saling berpotongan di titik B dan di titik C. Hubungkan BC sehingga memotong OA, misal di titik D ya di sini. Ini kasih nama titik D. Nah, terus lukis lingkaran berpusat di titik D dan berjari-jari OD sama dengan DA. Nah, ya jadi kita bikin lingkaran nih, titik pusatnya di D. Oke, lanjut. Nah, kita kasih titik, nama titiknya di sini titik E dan titik F. Lanjut, hubungkan titik A dengan titik E dan titik A dengan titik F. Nah, kita hubungkan. Nah, garis AE dan garis EF ini merupakan dua garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jadi, di sini ada dua garis singgung ya. Kalau misalnya dia titiknya di luar lingkaran. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih untuk garis yang melalui satu titik di luar lingkaran itu dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Jadi melalui satu titik di luar lingkaran itu bisa dibuat dua garis singgung. Terlihat dari gambar ya, ada dua garis singgung lingkaran yang berwarna kuning ini, bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke? Nah, itu sifatnya. Jadi kalau di dalam lingkaran, di dalam keliling lingkarannya ya, yang tadi, itu hanya bisa dibuat satu garis singgung. Kalau misalnya titiknya di luar lingkaran, itu bisa dibuat dua garis singgung. Oke? Kita lanjut. Nah, panjang garis singgung. Kalian masih ingat gak tentang teorema Pitagoras? Di sini juga untuk mencari panjang garis singgung kita pakainya teorema Pitagoras loh. Jadi untuk teorema Pitagorasnya harus benar-benar paham. Nah, di sini ibu buat garis singgung nih. Garis singgungnya itu AB. Dan garis singgung tersebut pasti tegak lurus kan? Dia tegak lurus. Nah, garis AB merupakan garis singgung lingkaran pada titik B. Jari-jari OB tegak lurus terhadap garis singgung AB. Ya, jadi ini tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi jari-jarinya tegak lurus terhadap garis singgung. Sehingga segitiga OBA siku-siku. Nah, jadinya kan segitiga siku-siku ya, OBA-nya dengan siku-sikunya di B. Maka panjang AB dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras? Nah, kita bisa hitung dengan AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ya. Jadi kalau kalian ingat teorema Pitagoras,
teorema Pitagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, di sini coba kalian lihat di sini ya. Di segitiga OAB ini yang termasuk sisi miring adalah yang ini, yang OA. Nah, ya. Ini OA-nya. Kalau di segitiga siku-siku ini sisi miring. Nah, yang ini kalau di segitiga siku-siku ini termasuk sisi siku-siku. Begitu juga yang ini termasuk sisi siku-siku. Nah, kita lihat di sini AB itu sebagai garis singgung. Berarti untuk nyari garis singgung itu kita seakan-akan kita nyari sisi siku-siku ya. Kalau sisi siku-siku, ingat gak rumus untuk teorema Pitagoras? Kalau sisi miring kan sisi yang terpanjang. Jadi kita bisa tulis, kalau nyari sisi miring itu kita bisa tulis OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, karena apa? Karena OA-nya itu adalah garis yang terpanjang, jadi dia rumusnya di jumlah. Nah, sekarang coba lihat garis singgung. Garis singgungnya itu termasuk sisi siku-siku. Berarti untuk mencari panjang garis singgung, kita rumusnya pakai dikurang ya. Jadi AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Kita bisa nggak nyari OA? Bisa nyari OA. Di sini kita tulisin aja di sini rumusnya OA kuadrat sama dengan, kalau nyari OA berarti OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Sekarang kalau nyari OB, bisa nggak nyari OB? Nyari OB kan kalau di segitiga siku-siku sebagai sisi siku-siku ya, berarti rumusnya dikurang. Jadi OB kuadrat sama dengan yang panjang OA kuadrat dikurangi dengan yang pendek OB kuadrat. Nah, ya. Patokannya gini, sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi patokannya ini ya, jadi sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku pasti sisi yang paling panjang ya untuk di segitiga siku-siku. Sampai sini paham? Nah, sekarang gimana kalau misalkan gambarnya seperti ini? Ada garis singgung dari titik di luar lingkaran ya. Nah, tapi di sini kalau tadi di gambar pertama itu hanya satu garis singgung, yang bawah itu Ibu gambarkan dua garis singgung, ada AB dan AC. Kira-kira bisa nggak nyari AC-nya? Nah, untuk mencari AC, lihat masih sama ya seperti gambar di atas. Jadi garis singgung itu sebagai garis siku-sikunya kalau di segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari AC kita bisa tulis dengan AC kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OC kuadrat. Oke, paham? Kalau masih kurang paham, kita lanjut ke contoh soal aja ya. Nah, contoh soal di sini. Pada gambar di bawah ini, garis AB merupakan garis singgung. Panjang OA sama dengan 13 cm. Dan jari-jari OB sama dengan 5 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Nah, kita lihat di sini. Kita cari panjang garis singgung AB. OA-nya 13 cm. Berarti di sini OA-nya 13 cm ya. Nah, jari-jari OB-nya 5 cm. Nah, ini cari AB-nya gimana ya? Dari gambar aja terlihat ya bahwa garis yang terpanjang itu adalah garis OA. Nah, dia itu berhadapan dengan sudut siku-siku. Nyari AB gimana? Tadi gimana nyari AB? AB kuadrat itu kalau nyari garis singgung berarti rumusnya dikurang. Sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Kita masukkan nilai OA-nya. OA-nya di sini 13 cm
dikurangi OB-nya 5 cm. AB sama dengan 13 kali 13. Jadi berapa? 169 cm dikurang 25 cm. Nah, AB kuadrat sama dengan berapa? Ayo, 144 cm. Kita kan nyarinya AB nih, ini masih AB kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, jadi sini AB pangkatnya hilang. Yang di sini jadi akar 144 cm. Akar dari 144 berapa? 12. Jadi kita bisa tulis 12 cm. Jadi panjang AB-nya itu 12 cm. Nah, bisa-bisa. Kita lanjut ke garis singgung persekutuan. Aduh Bu, tadi garis singgung aja, sekarang nambah garis singgung persekutuan. Bedanya apa sih? Nah, garis singgung persekutuan itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua lingkaran nih. Nah, ada garis singgung. Kedua lingkaran di atas memiliki satu garis singgung. Kalau garisnya di situ hanya punya satu garis singgung. Tapi kalau lingkarannya diagak geserkan, itu akan menghasilkan dua garis singgung. Nah, kalau lingkarannya seperti ini, nah yang sebelah kiri lingkarannya itu mepet ya, tapi sama-sama menyinggung. Ini kalau ibu jelaskan pengertian menyinggung, itu nyinggung cuman kena doang gitu. Kalau memotong kan berpotong kan ya, tapi ini menyinggung kena aja. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri ini dua lingkarannya itu saling menyinggung. Kalau dua lingkaran saling menyinggung, di sini akan menghasilkan 3 garis singgung lingkaran. Untuk yang sebelah kanan itu ada dua lingkaran yang berjauhan ya, di situ tidak bersinggungan. Kalau gambarnya seperti gambar yang di kanan, itu akan menghasilkan 4 garis singgung lingkaran. Nah, kita akan membahas yang kanan ini ya. Kita coba cek di sini ada dua macam ya, ada yang ke dalam, ada yang keluar garis singgungnya itu. Kita bahas satu persatu. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi yang dibahas pertama yaitu persekutuan dalam terlebih dahulu ya. Nah, di sini terlihat di layar kalian ada dua lingkaran yang saling berjauhan dan dua garis singgung. Yang ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Jadi ke dalam. Bentuknya seperti menyilang kalau misalkan garis singgungnya kita tulis dua-duanya ya. Nah, ini ke dalam garis singgungnya. Nah, untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, caranya gimana ya? Nah, perhatikan. Di sini ada dua lingkaran. Di sini Ibu mengambil satu garis singgung saja untuk dijadikan contoh untuk menemukan rumus mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Kita lihat di sini. Nah, D-nya merupakan garis singgung persekutuan dalam. R-nya, karena ini ada dua lingkarannya ya, jadi Ibu bedakan untuk yang R besar itu jari-jari lingkaran besar, untuk yang R kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Nah, untuk A itu adalah jarak kedua titik pusat. Ya, ingat. Ini pemisalannya sebetulnya boleh pakai huruf apapun, tapi untuk mempermudah, di sini Ibu ambilnya karena persekutuan dalam, jadi D gitu. Jari-jari yang besar jadi R besar, jari-jari yang lingkaran kecil jadi R kecil. Nah, untuk titik pusatnya Ibu ambilnya A gitu ya. Nah, gimana nih cara mencari panjang garis singgungnya? Ibu di sini ngambil garis nih. Berapa garis? Ibu geserkan. Ibu geserkan garis singgung yang D itu, garis D itu Ibu geserkan.
geser ke atas. Nah, sampai dia bentuknya seperti ini nih. Kalau garis D ini Ibu geser ke atas, dia akan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, perhatikan ini ada segitiga siku-siku. Segitiga MCN. Nah, jadi segitiga siku-siku ya. Nah, dari sini kita bisa cari panjang garis singgung persekutuan dalam. Caranya gimana? Nah, caranya berarti ingat ke teorema Pythagoras. Masih sama, garis singgung itu sebagai garis sisi siku-siku. Nah, kalau di segitiga A itu, di segitiga siku-siku A itu sebagai sisi miring. Berarti kalian ingat ya bahwa jarak kedua pusat lingkaran itu adalah yang terpanjang. Ya, jarak yang terpanjang. Nah, coba lihat sekarang sisi yang sebelah sini. Dari M ke A, itu kan R besar ya. Jari-jari lingkaran besar. Nah, untuk dari A ke C, dia seukuran dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi kita tulis di sininya R. Sehingga untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, kita bisa tulis D sama dengan A kuadrat, karena A itu yang terpanjang ya, dikurangi R ditambah R kuadrat ya. Seperti kalian lihat di sini, sisinya, sisi MC itu merupakan penjumlahan dari R ditambah R besar ditambah R kecil ya. Jadi di sini rumusnya ditambah, ingat ya, ditambah. Sekarang bisa nggak sih kalau kita mau nyari jarak kedua titik pusat? Bisa. Kita ubah aja di sini karena jarak kedua titik pusat itu adalah jarak yang terpanjang. Jadi kita bikin rumusnya di sini D kuadrat, kan karena yang terpanjang ya, jadi ditambah R kuadrat ditambah R kuadrat, maaf, R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Sekarang kalau mau nyari jari-jari bisa nggak ya? Bisa. Kita uraikan lagi rumusnya. Nah, sama dengan yang terpanjang dikurangi yang pendek, berarti yang D. Beres. Ada 3 rumus. Dari satu rumus kita bisa dapat rumus yang lain. Sampai sini paham? Selalu ingat bahwa untuk garis singgung persekutuan dalam, R-nya itu ditambah ya. Jangan lupa R-nya ditambah. Nah, contoh soal ya. Di sini Ibu punya 2 lingkaran, garis singgungnya itu AB. Soalnya jika AM sama dengan 6 cm, BN sama dengan 3 cm, dan MN sama dengan 15 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Bisa nggak ya kalian? Nah, kita kerjakan sama-sama. Kita tulis dulu sini ya, AM-nya itu 6 cm, BN-nya itu 3 cm, MN-nya itu 15 cm. Kalau kita tulis pakai pemisalan yang tadi, kita bisa tulis seperti ini. R besar sama dengan 6 cm. R kecil sama dengan 3 cm. Nah, jarak kedua titik pusat itu A sama dengan 15 cm. Ditanya D-nya. Nah, ingat, D-nya itu kan tadi rumusnya apa? D kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang R ditambah R kecil dikuadratkan. D kuadrat sama dengan A-nya 15 cm dikuadratkan dikurang 6 ditambah 3 cm dikuadratkan. Sentinya ini lupa. Jadi kita tulis lagi di sini 15 cm. Nah, ini kalian jangan kuadratin dulu, tapi tambahkan dulu ya. Ingat yang di dalam kurung dulu yang diutamakan. 6 tambah 3 itu 9 cm. Kuadratkan. Jadi berapa nih? Nah, jadi 200
25 cm dikurangi 81 cm. Ini masih D kuadrat. Nyari D aja gimana? Berarti harus diakarkan kedua ruas. Yang ini, yang D-nya kuadratnya hilang. Yang ini jadi 225 dikurang 81. Jadi berapa? Jadi berapa nih? Jadi 144 cm. Akar dari 144 berapa? 12 cm, betul. Berarti di sini panjang garis singgung AB sama dengan 12 cm. Ye. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini perhatikan gambar berikut. Jika QA sama dengan 7 cm, BP sama dengan 5 cm, dan AB sama dengan 16 cm, tentukan panjang PQ. Nah, coba kita lihat di sini. Kita tulis dulu di sini ya. QA-nya 7 cm, BP 5 cm, AB 16 cm. Kita misalkan di sini boleh kita misalkannya sesuai dengan yang tadi kita pemisalan di rumus ya. Untuk R besarnya itu 7 cm, R kecilnya 5 cm. Untuk di sini 16 itu sebagai garis singgung persekutuan dalam, jadi sininya D sama dengan 16 cm. Yang ditanyakan sekarang A. Nah, A itu dia sebagai titik jarak kedua pusat lingkaran. Berarti dia yang paling panjang ya. Untuk nyari A berarti rumusnya ditambah. A kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil dikuadratkan juga. A kuadrat sama dengan D-nya 16 cm dikuadratkan ditambah 7 cm ditambah 5 cm dikuadratkan. A kuadrat sama dengan 16 cm ditambah 12 cm. A kuadrat sama dengan berapa nih? 254 ditambah 144. Maaf, ini 256 ya. Nah, kita jumlahkan. A kuadrat sama dengan 400 cm persegi. Kita kan mau nyari A ya, berarti kita akarkan. Ini di A kuadratnya hilang, di sini jadi 400 cm persegi sama dengan A-nya berapa? Akar 400 berapa? 20. Ye, berarti di sini panjang PQ-nya sama dengan 20 cm. Ye, bisa? Oke, kita lanjut ke garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Jadi di sini persekutuan luar seperti ini. Nah, kalau tadi yang di dalam itu dia menyilang, kalau yang di luar itu terlihat seperti gambar yang ada di layar kalian ya. Ada di luar, ada dua juga, ada yang atas, ada yang bawah. Nah, terlihat kan beda ya? Bentuk garis singgungnya bisa membedakan mana yang termasuk garis singgung persekutuan dalam, mana yang termasuk garis singgung persekutuan luar. Ibu yakin kalian bisa membedakannya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar? Langkahnya sama seperti tadi. Di sini ada dua lingkaran. Ibu ambilnya garis singgung yang paling bawah ya, yang bawah ya. Nah, ibu kasih pemisalan, kalau tadi garis singgung persekutuan dalam D, jadi ibu kasih pemisalannya D. Nah, kalau di sini karena luar, jadi kasih pemisalan garis singgungnya itu L. Untuk jari-jari lingkaran besarnya masih sama, R besar. Untuk jari-jari lingkaran kecilnya, R kecil. Untuk jarak kedua pusat masih sama, dimisalkan dengan huruf A. Ibu mau menggeserkan garis singgung itu ke atas ya. Nah, sampai sini.
Dari sini coba lihat oleh kalian, dia akan membentuk segitiga ya. Jadi, nah segitiganya itu siku-siku di sini nih. Kebayang ya, segitiga sini, segitiga bentuknya segitiga. Ibu arsir aja biar kaliannya jelas. Nah, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini ya. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih di sini L, karena di sini jaraknya sama, ibu kasih tulis lagi ya di sini L. Nah, berarti di sini nih dari segitiga A-nya masih sama ya, termasuk kalau di segitiga siku-siku itu termasuk sisi miring, sisi yang terpanjang. Nah, L-nya itu masuk sisi siku-siku. Yang ini juga sama. Nah, kalau yang ini lihat sisinya, kan ini udah ya A, L. Kalau di sini karena dia kecil ya, awalnya kan dia jari-jari lingkaran besar, nih R. Sekarang jadi kecil, jadi pendek. Nah, ini kan, ini dia seukuran dengan lingkaran yang kecil kan, jari-jari lingkaran kecil kan, seukuran. Otomatis panjang yang sebelah sini, sisi yang sebelah sini itu, panjangnya sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ya, untuk sisi yang sebelah sini itu R besar dikurangi R kecil. Terlihat kan? Dulu R besar itu MA. Nah, dikurangi nih panjangnya dengan ukuran R kecil. Jadi untuk sisi yang sebelah sini, panjang sisinya R besar dikurangi R kecil. Lalu kita tentukan untuk mencari garis singgung persekutuan luar, kita bisa cari dengan rumus L kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi R kuadrat, maaf, R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, sama seperti halnya yang tadi, kita bisa cari juga panjang jarak kedua titik pusat. Kita tulis di sini karena titik pusat itu adalah jarak kedua titik pusat itu adalah jarak yang terpanjang, kita bisa tulis A kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah, nah ininya masih sama ya, R dikurangi R kuadrat. R dikurangi R, dikuadratkan maksudnya. Nah, untuk mencari jari-jari juga sama, R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi L kuadrat ya. Jadi satu rumus, sekarang kita bisa mencari rumus yang lain. Sampai sini paham? Ingat ya, kalau garis singgung persekutuan dalam, R besarnya ditambah R kecil. Tapi kalau garis singgung persekutuan luar, R besar dikurangi R kecil. Bedanya di situ nih ya, ingat-ingat. Nah, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Jadi di sini persekutuan luar seperti ini. Nah, kalau tadi yang di dalam itu dia menyilang, kalau yang di luar itu terlihat seperti gambar yang ada di layar kalian ya, ada di luar. Ada dua juga, ada yang atas, ada yang bawah. Nah, terlihat kan beda ya bentuk garis singgungnya, bisa membedakan mana yang termasuk garis singgung persekutuan dalam, mana yang termasuk garis singgung persekutuan luar. Ibu yakin kalian bisa membedakannya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar? Langkahnya sama seperti tadi. Di sini ada dua lingkaran. Ibu ambilnya garis singgung yang paling bawah ya, yang bawah ya. Nah, ibu kasih pemisalan, kalau tadi
garis singgung persekutuan dalam D. Jadi ibu kasih pemisalannya D. Nah kalau di sini karena luar, jadi kasih pemisalan garis singgungnya itu L. Untuk jari-jari lingkaran besarnya masih sama, R besar. Untuk jari-jari lingkaran kecilnya, R kecil. Untuk jarak kedua pusat masih sama, dimisalkan dengan huruf A. Ibu mau menggeserkan garis singgung itu ke atas ya. Nah, sampai sini. Dari sini, coba lihat oleh kalian, dia akan membentuk segitiga ya. Jadi, nah segitiganya itu siku-siku di sini nih. Kebayang ya, segitiga sini, segitiga bentuknya segitiga. Ibu arsir aja biar kaliannya jelas. Nah, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini ya. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih di sini L, karena di sini jaraknya sama, ibu kasih tulis lagi ya di sini L. Nah, berarti di sini nih dari segitiga A-nya masih sama ya, termasuk kalau di segitiga siku-siku itu termasuk sisi miring, sisi yang terpanjang. Nah, L-nya itu masuk sisi siku-siku. Yang ini juga sama. Nah, kalau yang ini lihat sisinya, kan ini udah ya A, L. Kalau di sini karena dia kecil ya, awalnya kan dia jari-jari lingkaran besar nih, R. Sekarang jadi kecil, jadi pendek. Nah, ini kan, ini dia seukuran dengan lingkaran yang kecil kan, jari-jari lingkaran kecil kan, seukuran. Otomatis panjang yang sebelah sini, sisi yang sebelah sini itu, panjangnya sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ya, untuk sisi yang sebelah sini itu R besar dikurangi R kecil. Terlihat kan? Dulu R besar itu MA. Nah, dikurangi nih panjangnya dengan ukuran R kecil. Jadi untuk sisi yang sebelah sini, panjang sisinya R besar dikurangi R kecil. Lalu kita tentukan untuk mencari garis singgung persekutuan luar, kita bisa cari dengan rumus L kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Nah, sama seperti halnya yang tadi, kita bisa cari juga panjang jarak kedua titik pusat. Kita tulis di sini karena titik pusat itu adalah jarak kedua titik pusat itu adalah jarak yang terpanjang, kita bisa tulis A kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah, nah ininya masih sama ya, R dikurangi R kuadrat. R dikurangi R dikuadratkan maksudnya. Nah, untuk mencari jari-jari juga sama, R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi L kuadrat ya. Jadi satu rumus, sekarang kita bisa mencari rumus yang lain. Sampai sini paham? Ingat ya, kalau garis singgung persekutuan dalam, R besarnya ditambah R kecil. Tapi kalau garis singgung persekutuan luar, R besar dikurangi R kecil. Bedanya di situ nih ya, ingat-ingat. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada dua lingkaran garis singgung AB. Jika AM panjangnya 13 cm, BN 6 cm, MN 25 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Oke, kita tulis di sini AM-nya 13 cm, BN ya, BN itu 6 cm, MN-nya 25 cm. Kita jawab pakai pemisalan yang tadi juga boleh. Di sini R besarnya 13, R kecilnya 6 cm. Untuk MN itu sebagai jarak kedua pusat lingkaran jadi A 25 cm. Nah, sekarang ditanyakan panjang garis singgung.
persekutuan luar. Nah, berarti rumusnya dikurang ya, L kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. L kuadrat sama dengan, masukin A-nya 25 dikurang 13 cm 6 cm dikuadratkan. L kuadrat sama dengan 25 cm kuadrat dikurang 13 dikurangi 6 7. L kuadrat sama dengan 625 cm persegi dikurang 49. Nah, jadinya berapa? 576 cm persegi. Kita akarkan biar dapat L-nya. 576 cm persegi sama dengan, jadi berapa akar dari 576? 24 cm. Jadi di sini panjang garis singgung AB adalah 24 cm. Ye. Oke, lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambarnya. Jika AB sama dengan 16 cm, PQ sama dengan 20 cm, dan AP sama dengan 18 cm, tentukan panjang garis BQ. Nah, kita bisa tulis di sini. Digambarkan dulu ke sini boleh. AB-nya 16, PQ-nya 20, AP-nya 18 cm. Berarti di sini kita nyari panjang jari-jari ya, panjang jari-jari. Nah, boleh tulis pemisalan seperti di rumus tadi. Untuk R besar 18 cm, untuk garis singgung persekutuan luarnya 16 cm, untuk jarak kedua titik pusat 20 cm. Berarti yang dicari R kecil. Berapa nih R kecil? Nah, untuk mencari R kecil, kita pakai rumus R besar. Ingat ya, karena ini garis singgung persekutuan luar, berarti R-nya dikurang. Nah, sama dengan garis yang paling panjang, berarti A dikurangi L kuadrat. Tulis lagi, R dikurangi R sama dengan, kita masukkan dulu yang A sama L-nya dulu. A-nya 20 cm, L-nya 16 cm. R kurangi R, 400. 16 kali 16, 256 cm. R dikurangi R kuadrat sama dengan 144 cm persegi. Jadi R dikurangi R akar 144. Nah, di sini baru kalian masukkan R besarnya. Jadi dari sini baru masukin R besarnya. R besar dikurangi R kecil. Oh ya, maaf, ini kita hasilan dulu ya. Akar dari 114 itu 12. Nah, baru kalian masukkan di sini. R besar dikurangi R kecil 12. Nah, masukin R besarnya 18 cm dikurangi R kecil sama dengan 12 cm. Pindah ruaskan 18-nya, jadi min R sama dengan 12 cm dikurangi 18 cm. Min R sama dengan 12 dikurangi 18, min 6. Nah, berarti R-nya sama dengan 6 cm. Cara yang termudahnya seperti ini aja deh ya. Nih, 18 dikurang berapa ya biar hasilnya 12? 6. Oh, berarti R kecilnya 6 cm. Jadi panjang garis panjang garis BQ sama dengan 6 cm. Ye.
Bisa. Mudah-mudahan kaliannya paham ya. Nah, berikut latihan soalnya ya. Boleh kalian screenshot, nanti kalian tuliskan soal jawaban. Dikerjakan dengan benar, tidak asal-asalan dan tidak mencontek. Oke? Jika kalian masih kurang nih dengan materinya, boleh kalian cari sumber belajar tambahan. Sangat banyak ya sumber belajar untuk menunjang pemahaman mengenai garis singgung lingkaran tersebut ya. Mudah-mudahan dengan video ini kalian lebih mudah paham. Ibu cukupkan sekian. Ditunggu jawaban latihan soalnya. Ya, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pertemuan selanjutnya.